Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Kamila dari kelas TBI 3. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS mata kuliah Filsafat Umum. Pembahasan yang pertama, konsep dasar filsafat. Yang pertama, definisi filsafat. Filsafat itu dalam bahasa Yunani philosophia, philo itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Di dalam bahasa Arab filsafat itu disebut filsafah yang artinya kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Terus ada ciri-ciri filsafat, ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama itu radikal. Berpikir radikal artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalannya. Yang kedua, ciri-ciri berpikir filsafat yang kedua, kritik artinya tanggap terhadap suatu persoalan, yang berkembang dan yang diketahuinya. Yang ketiga ada rasional, yaitu berpikir dengan menggunakan akal. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi. Ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu keberadaan atau kondisi yang ada sesuai fakta. Cara berpikir ontologi itu suatu kebenaran, cara berpikir ontologi yaitu bertentangan dengan agama. Pada cabang filsafat ontologi ini ada dua aliran, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme itu adalah aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu berasal dari materi, bukan roh. Tapi idealisme itu yang bertentangan dengan materialisme, yang dinamakan dengan spiritualisme. Idealisme itu merupakan sesuatu yang ada di dalam jiwa. Terus lanjut lagi epistemologi. Epistemologi itu merupakan manusia adalah makhluk yang mencari kebenaran. Epistemologi adalah cabang untuk memperoleh pengetahuan. Ada beberapa metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama itu ada rasionalisme. Rasionalisme itu
yaitu dengan menggunakan akal. Terus ada rasionalisme tadi, dia itu beranggapan bahwa sesuatu kebenaran atau kesesatan itu berasal dari ide kita. Terus empirisme itu merupakan cabang filsafat, merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pengalaman. Misalnya pada waktu manusia lahir itu, pada saat manusia lahir, akalnya merupakan jenis catatan yang kosong, dan di dalam catatan itulah disebut sebagai, dan itulah dicatat pengalaman indrawi. Terus ada fenomenalisme itu suatu metode untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman di dalam diri kita sendiri. Terus ada empirisme. Ada intuisionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala cara untuk memperoleh pengetahuan dengan intuisi atau intuisi dengan perasaan. Terus lanjut lagi, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang ilmu secara umum. Di dalam cabang filsafat aksiologi ini ada beberapa kategori dasar. Yang pertama itu ada objektif. Objektif itu penilaian dengan apa adanya sesuai dengan penilaian objek itu. Terus ada subjektivisme, penilaian dengan menggunakan intuisi atau perasaan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, filsafat itu sudah kita ketahui bahwa filsafat itu merupakan cara berpikir secara mendalam yang secara tersusun, rasional, dan menyeluruh. Terus juga filsafat itu merupakan induknya dari ilmu itu sendiri. Filsafat juga lebih luas pembahasannya dan universal, dan terus filsafat juga membahas bahwa
berfilsafat itu bukan hanya memikirkan tentang objeknya, bukan hanya menekankan keadaan objeknya, tapi melihat secara keseluruhan objek itu. Terus juga ilmu. Selanjutnya itu ilmu. Ilmu itu mempelajari. Ilmu itu lebih kecil bidangnya dari filsafat. Ilmu juga bisa disebut sebagai anaknya filsafat atau lebih kecil dari filsafat. Terus ilmu itu hasil dari kita berfilsafat. Terus ketika kita sudah berfilsafat, kita mendapatkan ilmu. Ilmu itu kita dapatkan. Terus dia pembahasannya lebih mendalam, hanya satu ilmu itu saja. Tapi kalau filsafat itu kan lebih menyeluruh. Kalau ilmu itu lebih pada bidang tertentu saja. Misal tentang sosial, kita hanya pembahasannya tentang sosial. Terus ilmu itu juga membahas tentang bagaimana ilmu itu kita hasilkan. Kan tadi dihasilkan dari filsafat. Terus agama itu cara kita, agama itu merupakan cara kita untuk kita menyembah atau pokoknya agama itu kan aspek kepercayaan dari kita itu untuk Tuhan. Terus kaitannya antara filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat itu kan berpikir secara menyeluruh untuk mendapatkan ilmu. Nah, terus tuh ilmu itu tidak akan didapat kalau kita tidak berfilsafat. Terus filsafat dan ilmu akan mengantarkan kita untuk berpikir cara seseorang untuk memperbaiki dalam ibadahnya atau pola berpikirnya dalam beragama. Terus itu juga menguatkan dalam dirinya bahwa ketika berfilsafat terus mendapatkan ilmu, terus ujungnya itu pada dalam agama kita itu meyakini dan percaya bahwa Tuhan itu ada ketika kita sudah berfilsafat. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah filsafat abad klasik, yaitu pada masa Aristoteles dan Plato. Sejarah pada masa klasik ini yang pernah saya baca, ada yang berpendapat bahwa pada masa ini
agama Islam berada pada masa keemasan. Terus masuk lagi pada Socrates. Socrates di sini dia adalah guru dari Plato. Terus Socrates itu dia tidak ada yang mengetahui keberadaan karyanya, karena dia Socrates, pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya yaitu Plato. Socrates itu diketahui tidak pernah mengeluarkan karya dari pikirannya, tapi Socrates pada dasarnya itu memiliki pemikiran tetapi berasal dari muridnya yaitu Plato. Terus Plato dan juga siswa-siswa lainnya. Terus ada yang paling terkenal diantaranya Socrates dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Jadi Socrates dari Plato lah yang menulis karya-karya dari dialog-dialog yang dihasilkan oleh Socrates itu tadi. Terus pemikiran Socrates tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa pemikiran Socrates itu diilustrasikan dalam bentuk dialog-dialog. Ada sebuah dialog yaitu teman Socrates, dia itu bertanya kepada orakel, adakah orang yang lebih bijaksana dari Socrates? Terus dijawab oleh Apollo. Dia menjawab bahwa tidak ada orang yang lebih bijaksana dari Socrates. Setelah Socrates itu tadi mendengar perkataan dari dialog itu tadi, Socrates itu mendatangi tempat orang-orang yang bijak di Athena, seperti politisi, penyair, dan pengrajin. Dari perjalanan Socrates itu tadi, dia mendapatkan sebuah fakta bahwa Socrates itu menganggap bahwa orang-orang dari Athena itu tadi, seperti penyair, politisi, dan pengrajin itu menganggap bahwa dirinya itu sebagai orang yang bijaksana. Tetapi pada dasarnya Socrates itulah yang lebih bijaksana, karena dia itu tidak pernah menganggap dirinya itu bijak. Dan ketika kita melihat seperti seorang politisi, penyair, dan pengrajin, itu tadi dia hanya bisa pada bidang itu saja dan tidak ke lain. Kalau bijaksana itu menurut Socrates itu dia bisa segala sesuatu yang ada. Terus Plato ini keturunan dari kerajaan. Sebelum ada yang menduga bahwa sebelum Plato lahir itu dia sudah dipersiapkan untuk menjadi politisi. Terus ada pemikiran dari
Plato. Plato itu berpikir tentang ada ide tentang Tuhan, terus tentang tentang dunia, tentang etika, terus ada juga hakikat manusia, ada juga tentang negara, terus tentang ide itu tadi, manusia itu tentang ide. Di dalam ide itu manusia itu memiliki dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap, bermacam-macam dan berubah. Terus ada 3 level hakikat manusia. Aktivitas nafsu, penginderaan dan kehendak, dan inteligensi. Aktivitas nafsu, aktivitas maksudnya di sini nafsunya yang ia keluarkan, yang ia sangat-sangat. Terus penginderaan dan kehendak dan inteligensi. Terus pemikiran Plato ada juga antara yang kekal dan abadi. Ada juga Plato berpendapat bahwa tentang dunia, materi-materi aspek yang realitas, seperti misal mobil itu akan rusak nantinya kayak gitu. Terus ada lagi Aristoteles. Aristoteles lahir dari keluarga yang cukup terpelajar. Aristoteles itu mewarisi minat ayahnya, yaitu untuk mendalami bidang ilmu pengetahuan. Pemikiran Socrates itu tentang adanya yang ada dan adanya yang tidak ada. Maksudnya di sini seperti adanya yang ada, adanya yang tidak ada, seperti ide. Terus adanya yang ada itu seperti yang nampak, seperti ilmu fisika, geografis, dan lain-lain. Tapi juga Aristoteles juga membahas tentang konsep Tuhan, bahwa kalau tidak ada Tuhan, ya Tuhanlah yang menggerakkan, Tuhanlah yang menggerakkan sesuatu yang ada. Terus mengenai etika, maksudnya di sini ketika untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi dalam kehidupan, itu disebut etika. Selanjutnya pembahasan tentang sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Terus pada abad pertengahan ini dimulai karena berakhirnya masa kerajaan Romawi Barat, yang terus juga masa diawalinya
atau masa lahirnya filsafat Islam. Terus juga filsafat Yunani dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat dan pemikiran pada abad pertengahan ini dipengaruhi juga oleh kepercayaan Kristen atau lebih dominan pada agama Kristen. Awal munculnya dari agama Kristen ini oleh abad Masehi membawa perubahan terhadap kepercayaan agama. Pada masa ini masa di mana keemasan bagi kekristenan. Disinilah menjadi persoalan bahwa agama Kristenlah yang mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal itu bertentangan atau berbeda pendapat dengan Yunani kuno, bahwa dia mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Terus ciri-ciri filsafat abad pertengahan ini dimulai dari agama Kristen, terus dari yang agama Kristen itu bertentangan dengan filsafat. Terus agama Kristen yang mengatakan bahwa dialah yang lebih benar ketimbang filsafat itu tadi. Terus pada masa abad pertengahan ini ada dua periode. Yang pertama itu masa patristik dan masa skolastik. Pada masa patristik ini masa di mana tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai pelekat dasar intelektual kekristenan. Mereka mencurahkan perhatian pada pengembangan teologi, tapi dalam kegiatan tersebut mereka tak dapat menghindari diri dari wilayah kefilsafatan. Terus pada masa patristik ini melalui dua tahapan. Yang pertama, tahapan awal mula agama Kristen yang kala itu mendapatkan berbagai kesulitan, terlebih yang berkaitan dengan filsafat Yunani. Kristen bersikukuh untuk menatapkan agama dan mempertajam dogmatisasi yang telah dilakukan. Terus pada masa skolastik, masa ini berasal dari kata skolastik itu berasal dari school yang berarti sekolah. Jadi skolastik itu aliran atau yang berkaitan dengan sekolah yang dikatakan pada masa filsafat itu diajarkan di sekolah-sekolah atau universitas. Jadi filsafat itu pada masa sekolah-sekolah itu diajarkanlah filsafat ke sekolah-sekolah. Terus
Pada masa skolastik mencapai puncak kejayaannya, filsafat masih dikatakan dengan teologi, tetapi sudah menemukan tingkat kemandirian tertentu. Jadi pada masa ini mereka masih dikatakan sebagai teologi, tetapi mereka sudah lebih dari masa sebelumnya tadi. Terus lahir pula periode skolastik awal. Pada masa ini lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Ciri khusus dari periode skolastik awal ini adalah lahirnya sebuah metode yang disebabkan oleh kedekatan hubungan filsafat dan agama. Persoalan yang terlihat pada masa ini adalah universalia. Terus periode puncak perkembangan skolastik pada masa ini dipengaruhi oleh Aristoteles. Akibat kedatangan ahli filsafat ini, Arab dan Yunani, filsafat Aristoteles memberikan warna dominan pada alam pemikiran abad pertengahan. Aristoteles diakui sebagai sang filsuf. Gaya pemikiran Yunani semakin diterima. Terus ia berusaha untuk memberi bukti bahwa iman Kristen secara penuh dapat ia telah menerima pemikiran Aristoteles. Siapa tadi? Thomas Aquinas. Ia berusaha memberikan bukti bahwa iman Kristen secara penuh diberikan dengan pemikiran yang logis. Di sini dia memberikan pendapat yang memang harus dilakukan oleh orang-orang, bahwa memang agama Kristen inilah dia itu penuh kebenaran yang logis ya. Terus ia menerima pemikiran dari Aristoteles itu sebagai otoriter tertinggi tentang pemikiran yang logis. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran itu berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jalan pemikirannya. Terus lahir pula periode skolastik lanjut dan akhir. Pada masa ini ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme. Ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberikan petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Jadi aliran ini dia itu berpendapat bahwa tidak ada yang menunjukkan bahwa aspek itu mereka itu sama-sama tidak benar dan mengenai adanya sesuatu hal itu. Tidak memberi. Terus kepercayaan orang pada kemampuan rasio memberikan jawaban atas masalah-masalah iman mulai berkurang. Jadi pada masa ini memang lebih kepada keyakinannya itu tumbuh
dan melekat di dalam hatinya. Dan ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan.